ditaruh di lemari terus dikunci, itu tidak boleh. Tabung ditaruh di luar rumah sampai rumahnya dibor, itu juga tidak boleh. Jadi yang aman, kompornya di atas seperti ini, tabung ditaruh di bawah di daerah yang sudah dijangkau, terus jangan lupa dialat dengan papan di bawah. Supaya tidak membengkak. Seperti itu. Nah, itu tadi salah satu contoh kebakaran apabila bocor di selang. Beda lagi kalau misalnya bocornya di karet. Karena ini banyak sering terjadi pada saat garis gas. Ini yang sering kali mengalami kebocoran karet. Ya, mungkin Bapak Ibu di sini sering mengalami garis gas, tapi sering kali dari karet. Nah, kalau misalnya bocornya di karet, api yang keluar itu bukan lagi di kompor, tapi api yang sudah keluar itu di area tabung. Karena yang bocor sudah di area tabung. Nah, untuk menanggulanginya pada saat terjadi kebakaran di tabung, Bapak Ibu, langkah yang harus dilakukan sama, ya, cabut regulator. Jadi kalau regulator ini sudah dilepas, posisi api di tabung, dengan sendirinya api akan mati. Nah, sebelum Bapak Ibu cabut regulator, lihat dulu lingkaran merah yang di tengah di tabung. Semua tabung di tengahnya ada dilengkapi lingkaran merah. Nah, lingkaran merah ini apabila sudah berubah jadi warna hitam, Bapak Ibu tidak usah lagi dekat dengan tabung gas, karena spidol tabung ini sudah siap meledak. Seperti itu. Nah, jadi kalau pada saat menukar gas, jangan lupa mengontrol karet seal yang ada di tabung, karena ini seringkali mengalami kebocoran di sini. Jadi kalau misalnya bocornya di karet, ini saya simulasikan seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu panik. Jadi walaupun api posisi di tabung, dia tidak langsung meledak, dia masih ada prosesnya, masih lama ya. Jadi contohnya seperti ini, misalnya apinya di tabung, ini langsung saja dilepas, regulatornya di tabung. Otomatis itu prosesnya meledak sampai berapa detik, Mas? Peledakan kalau ini Pak, dia membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai 10 sampai 15 menit. Oh, tidak seketap. Tapi tunggu panas dulu, panas. Nah, setelah baru regulator ini meledak ke atas. Seperti itu. Lepas. Jadi kalau untuk tabung sendiri sebenarnya sudah aman. Walaupun ada yang namanya api seperti ini sudah aman. Gitu ya. Nah, makanya di sini karena banyak keluhan dari konsumen masalah karet ini, makanya kita dari Pertamina Pertamina cuma sekedar mengingatkan buat Bapak Ibu dalam menggunakan regulator cari yang sudah safety lock. Yang pertama safety dari karet, jadi kalau ketika tukar gas tidak perlu lagi ganti karet. Yang kedua safety dari penguncian, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi harus memasak lakukan kunci setengah. Jadi kalau misalnya kompor mati, gas akan berhenti secara otomatis. Jadi kalau cari regulator ke depannya cari yang sudah double seal, double karet. Yang kedua sudah dilengkapi dengan safety lock, jadi tidak perlu lagi kunci setengah. Nah, kalau sensor alatnya dari Pertamina seperti ini, ya mungkin Bapak Ibu sudah pernah lihat, sebelumnya sudah pernah pakai. Cuma di sini kalau yang dulu, alat yang dulu harus menggunakan karet. Kalau tidak menggunakan karet bocor. Makanya di tahun 2017 ini kita sudah mengeluarkan alat yang baru. Misalnya ini karetnya tidak ada. Contohnya saya pasang regulator yang biasa tanpa menggunakan karet seperti ini, langsung bocor. Nah, di sini kalau Bapak Ibu menggunakan yang sudah safety lock, ini kalau misalnya saya pasang seperti ini tanpa menggunakan karet, tidak ada kebocoran. Ya, ini posisi regulator sudah posisi ke bawah, dan posisi diputar. Nah, yang membedakan regulator yang biasa dengan regulator yang sudah safety lock, kalau regulator yang biasa ketika kita pasang atau ketika kita putar ke bawah, jalannya langsung naik, gas langsung keluar. Nah, kalau di sini ketika regulator ini sudah terpasang ke bawah, ini jalan masih posisi di nol. Jadi itu yang membedakan. Kalau yang manual dipasang gas langsung keluar, kalau ini tidak. Contohnya saya hubungkan selang seperti ini. Jadi biarpun saya masukkan selang seperti ini kompor mau saya nyalakan tidak akan bisa menyala. Padahal regulator sudah posisi aktif. Jadi cara menggunakannya, ketika Bapak Ibu memasak, karena di sini dilengkapi dengan
dengan sekring, jadi sekring itu harus diaktifkan dulu, baru kompor bisa dinyalakan. Mungkin saya bisa minta tolong salah satu bapak atau ibu, mungkin bisa tekan sekringnya. Nah, ini kan jaraknya masih di bawah Bu ya. Coba ditekan, ya naik. Ya. Jadi ini ditekan, ini baru bisa dinyalakan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ketika habis memasak, Bapak Ibu tidak perlu lagi mengunci tengah. Jadi habis memasak, Bapak Ibu mau tinggalkan rumah, cukup matikan saja di kompor seperti ini. Karena ketika kompor Bapak Ibu mati seperti ini, semisal tuangnya ini bocor, jarum yang tadinya di posisinya di atas, dia akan kembali ke nol, langsung mengunci, langsung menutup. Atau saya kasih contohkan, ada yang namanya api seperti ini. Kalau yang tadi, kalau regulator yang biasa, ketika saya potong, pas posisi ada api langsung keluar gas, langsung menyala. Nah kalau di sini mungkin Bapak Ibu bisa potong soalnya. Boleh. Mungkin Bapak satu. Ibu, bisa Bu, lihat jarumnya. Saya tapi Ibu yang lihat jarumnya. Nih, sebisanya kan jarumnya di atas. Ini saya potong turunnya seperti ini. Jarum posisi on Bu ya. Posisi di atas jarumnya ya. Ini posisi di atas, saya potong seperti ini. Langsung turun Bu. Langsung turun. Coba Ibu nyalakan lagi Bu, minta tolong saya Bu. Ditekan lagi sekringnya. Tidak mau naik jarumnya Bu ya. Karena ada yang bocor. Jadi kalau misalnya ini bocor, ini mau dinyalakan sudah tidak boleh. Kecuali kalau tidak ada bocor seperti ini, baru bisa dinyalakan. Coba Bu minta tolong lagi Bu saya. Nah ini baru bisa dinyalakan kompor seperti ini. Ketika terjadi kebocoran, misalnya terjadi kebocoran seperti ini, dia akan harus secara otomatis. Seperti itu. Jadi kalau terjadi kecelakaan, Bapak Ibu tidak perlu lagi cabut regulator. Otomatis. Otomatis dia akan mengunci. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu yang kurang jelas? Masa manfaatnya berapa? Ya Pak? Masa manfaatnya regulator berapa? Masa penggunaan Pak. Jadi masa penggunaan regulator di sini sudah diterap 5 tahun. Jadi kalau rusak tidak rusak alat ini selama 5 tahun itu harus diperbarui. Seperti itu. Jadi di sini ada masa penggunaannya 5 tahun. Karena kalau sudah di atas 5 tahun yang seringkali bermasalah itu di sekring di sini Pak. Itu. Ini harganya berapa? Harga